Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainija Fahmi dari kelas MB 4402 dengan NIM 14012041131 dari program studi S1 MBTI Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan perihal mengenai rasio keuangan di PT Kino Indonesia Tbk. Perlu kita pahami bersama-sama bahwasanya data-data yang digunakan dalam analisa perhitungan rasio keuangan di PT Kino Indonesia Tbk ini didasarkan pada neraca keuangan PT Kino Indonesia berikut ini. Yang mengenai rasio sebagai perhitungan kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk membayar utang lancar. Dengan aset lancar dalam menghitung rasio ini digunakan rumus rasio sama dengan kian aset dibagi dengan kian liability, yakni dengan data di mana tahun 2018 1 triliun 975 miliar 979 juta 249.304 rupiah dibagi dengan 1 triliun 314 miliar 561 juta 901.651 rupiah dengan hasil 1,503146597 pada tahun 2019, yakni 2 triliun 330 miliar 39 juta 563.811 dibagi dengan 1 triliun 733 miliar 135 juta 623.684 rupiah dengan hasil 1,34729186 pada tahun 2020, yakni 2 triliun 562 miliar 184 juta 889.015 rupiah dibagi dengan 2 triliun 146 miliar 338 juta 161.363 rupiah dengan hasil 1,197374768. PT Kino Indonesia Tbk berada pada posisi stabil. Untuk yang kedua, kita menghitung rasio liquidity, tes rasio sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk membayar utang lancar dengan aset yang paling lancar. Semakin besar semakin baik. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus tes rasio sama dengan current aset dikurangi inventories dibagi dengan current liabilities, yakni dengan data di mana tahun 2018 sebesar 1 triliun 974 miliar 979 juta 249.304 dikurangi dengan 519 miliar 237 juta 523.369 dibagi dengan 1 triliun 314 miliar 561 juta 901.661 dengan hasil 1,1081575572 tahun 2019, yakni 2 triliun 335 miliar 39 juta 563.811 dikurangi dengan 557 miliar 80 juta 8.368 rupiah dibagi dengan 1 triliun 733 miliar 135 juta 623.684 dengan hasil 1,025862910 pada tahun 2020, yakni 2 triliun 562 miliar 184 juta 889.015 rupiah dikurangi dengan 690 miliar 323 juta 876.000 rupiah dibagi dengan 2 triliun 146 miliar 338 juta 161.363 dengan hasil 0,8721 PT Kino Indonesia berada pada posisi yang stabil. Untuk yang ketiga, kita menghitung mengenai ratio equity mengenai asset collection period rasio sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk mengukur rata-rata periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang semakin cepat semakin baik. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus average collection ratio sama dengan account receivable dibagi dengan daily credit share, yakni dengan data di mana tahun 2018 sebesar 1 triliun 23 miliar 165 juta 87.777 dibagi dengan 9 triliun 890 miliar 52 juta 218.035 dengan hasil 103,4016865. Tahun 2019 1 triliun 425 miliar 150 juta 696.900
rupiah dibagi dengan 12.888.818.006 dengan hasil 111,1729392. Pada tahun 2020 1.521.577.577.071 rupiah dibagi dengan 11.370.923 dengan hasil 142,7021137. PT Kino Indonesia Tbk berada pada posisi yang cukup stabil. Untuk yang keempat, kita menghitung mengenai rasio equity, mengenai akunasi button open rasio sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk melakukan penagihan utang semakin besar semakin baik. Dalam menghitung rasio ini menggunakan rumus akunasi rasio sama dengan kredit SEA dibagi dengan akunasi nasabah, yakni dengan data di mana pada tahun 2018 3.611.694.059.699 dibagi dengan 1.203.165.877.777 dengan hasil 3,529923082 pada tahun 2019, yakni 4.868.868.638.822 dibagi dengan 1.450.000.696.091 dengan hasil 3,283173.067 pada tahun 2020, yakni 4.024.971.042.139 dibagi dengan 1.571.577.577.071 dengan hasil 2,5577570. PT Kino Indonesia Tbk berada pada posisi yang cukup stabil dan baik. Untuk yang kelima, kita menghitung mengenai rasio equity, mengenai inventory ratio sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk menggambarkan likuiditas relatif persediaan seberapa banyak persediaan mengenai perputaran, semakin cepat semakin baik. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus inventory turnover sama dengan COGS atau harga pokok penjualan dibagi dengan inventory, yakni dengan data di mana pada tahun 2018 1.968.473.595.847 rupiah dibagi dengan 519.230.523.369 dengan hasil 3,791085018 pada tahun 2019 2.486.296.342.317 dibagi dengan 597.080.008.368 dengan hasil 4,4666767888 pada tahun 2020 dengan 2.166.905.353 dibagi dengan 690.323.890.776 dengan hasil 3,03641072 mengenai debt ratio sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin kecil semakin baik. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus debt ratio sama dengan total debt dibagi dengan total aset, yakni dengan data di mana tahun 2018 1.464.264.079.012 dibagi dengan 3.554.204.205.408 dengan hasil 0,3939120268. Tahun 2019 1.992.922.779.331 dibagi dengan 4.694.998.883 dengan hasil 0,424402.827 pada tahun 2020 2.173.123.608.810 dibagi dengan 5.255.355.155.955.155.031 dibagi dengan 0,512524.313
PT Kino Indonesia Tbk berada pada posisi yang baik mengenai time invest earning ratio sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus TIE sama dengan operasi income atau EBIT dibagi dengan interest expense, yakni dengan data di mana tahun 2018 200 miliar 385 juta 373.873 dibagi dengan 55 miliar 685 juta 895.439 dengan rasio 3,598494238. Pada tahun 2019, 636 miliar 96 juta 776.179 dibagi dengan 83 miliar 254 juta 960.535 dengan rasio 7,640346.859. Pada tahun 2020, yakni sebesar 135 miliar 159 juta 940.940.052 dibagi dengan 137 miliar 913 juta 524.745 dengan rasio 0,98003976. PT Kino Indonesia Tbk berada dalam pada kondisi yang cukup baik mengenai total aset turnover sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus Tato sama dengan sales dibagi dengan total aset, yakni dengan data di mana tahun 2018 sebesar 3.619 miliar 694 juta 59.699 dibagi dengan 3.592 miliar 164 juta 209.408 dengan rasio 1,00543679 tahun 2019, yakni 4.678 miliar 868 juta 638.822 dibagi dengan 4.695 miliar 764 juta 958.883 dengan rasio 0,996401796. Pada tahun 2020, yakni 4.024 miliar 971 juta 42.139 dibagi dengan 5.255 miliar 359 juta 155.031 rupiah dengan rasio 0,765879 mengenai peak asset turnover sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk mengukur seberapa efisien penggunaan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar semakin baik. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus peak asset turnover sama dengan sales dibagi dengan net fixed asset, yakni dengan data di mana pada tahun 2018 3.611 miliar 694 juta 59.699 dibagi dengan 1.416 miliar 998 juta 860.302 dan rasio 2,548833426. Pada tahun 2019, yakni 4.678 miliar 868 juta 638.822 dibagi dengan 2.159 miliar 772 juta 86.658 dengan rasio 2,166371474. Pada tahun 2020, yakni 4.024 miliar 971 juta 42.139 dibagi dengan 2.340 miliar 811 juta 522.787 dibagi dengan 1,719476772. PT Kino Indonesia Tbk berada pada posisi rasio yang cukup baik passing return of investment sebagai kemampuan PT Kino Indonesia Tbk untuk mengukur efektivitas manajemen menggunakan aset operasional. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus OIOI sama dengan operating income dibagi dengan total aset, yakni dengan data di mana pada tahun 2018 sebesar 200 miliar 385 juta 373.873 dibagi dengan 3.592 miliar 164 juta 295.408 dengan rasio 0,055780402
pada tahun 2019 yakni 636 miliar 96 juta 776.179 dibagi dengan 4 triliun 695 miliar 764 juta 958.883 dengan hasil 0,135418000 pada tahun 2020 yakni 135 miliar 159 juta 940.052 dibagi dengan 5 triliun 255 miliar 369 juta 155.031 dengan hasil 0,02571849. Asesmen PT Kineon Indonesia Tbk berada dalam posisi yang kurang baik. Untuk yang selanjutnya kita menghitung mengenai profitability ratio yakni operating profit margin sebagai kemampuan PT Kineon Indonesia Tbk untuk mengukur presentasi laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus OPM sama dengan operating income atau EBIT dibagi dengan sales, yakni dengan data di mana pada tahun 2018 sebesar 200 miliar 385 juta 373.873 dibagi dengan 3 triliun 611 miliar 694 juta 59.699 dengan hasil 0,055482378 pada tahun 2019 yakni 636 miliar 96.776.179 dibagi dengan 4 triliun 678 miliar 868 juta 638.822 dibagi dengan 0,135950979 pada tahun 2020 yakni 135 miliar 159 juta 940.052 dibagi dengan 4 triliun 24 miliar 971 juta 42.139 dengan hasil 0,033580351 di PT Kineon Indonesia berada pada posisi kurang baik. Net profit margin sebagai kemampuan PT Kineon Indonesia Tbk untuk mengukur neto laba penjualan. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus NPM sama dengan net income dibagi dengan sales, yakni dengan data di mana pada tahun 2018 sebesar 179 miliar 25 juta 676.787 dibagi dengan 3 triliun 611 miliar 694 juta 59.699 dengan hasil 0,049694059699 pada tahun 2019 yakni sebesar 534 miliar 40 juta 428.997 dibagi dengan 4 triliun 678 miliar 868 juta 638.822 dengan hasil 0,114138795 pada tahun 2020 yakni sebesar 110 miliar 904 juta 948.290.000 rupiah dengan dibagi dengan 4 triliun 24 miliar 971 juta 42.139 dengan hasil 0,0275542223 di PT Kineon Indonesia Tbk berada pada kemampuan pengukur neto laba berpenjualan yang kurang mencukupi return on equity ratio sebagai kemampuan PT Kineon Indonesia Tbk untuk mengukur seberapa besar return yang bisa diperoleh pemegang saham. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus ROE sama dengan net income dibagi dengan total common equity, yakni dengan data di mana pada tahun 2018 sebesar 179 miliar 25 juta 676.787 dibagi dengan 2 triliun 186 miliar 900 juta 126.396 dengan hasil 0,0818627588 pada tahun 2019 yakni sebesar 534 miliar 40 juta 428.097 dibagi dengan 2 triliun 702 miliar 862 juta 179.552 dengan hasil 0,197583299 pada tahun 2020 yakni sebesar 110 miliar 944 juta 948.290 dibagi dengan 2 triliun 577 miliar 235 juta 546.221 dengan hasil 0,0430
0,32523. PT Indonesia Tbk memiliki besaran return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham yang belum cukup baik dengan gross profit margin ratio. Sebagai kemampuan PT Indonesia Tbk untuk mengukur laba kotor penjualan dalam menghitung rasio ini digunakan rumus GPM sama dengan gross profit dibagi dengan revenue. Dengan data di mana tahun 2018 yakni 1.640.220.463.852 dibagi dengan 3.611.959.59 dengan hasil 0,454722219. Pada tahun 2019 yakni 2.192.296.505 dibagi dengan 4.678.638.822 dibagi dengan hasil 0,46818184. Pada tahun 2020 yakni sebesar 1.484.864.136.786 dibagi dengan 4.024.941.042.139 dengan hasil 0,479224351. Rasio PT Indonesia Tbk berada pada kemampuan dalam mengukur laba penjualan dengan besaran yang belum cukup ini return of asset. Sebagai kemampuan PT Indonesia Tbk untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Dalam menghitung rasio ini digunakan rumus ROA sama dengan net income dibagi dengan total aset, yakni dengan data di mana tahun 2018 sebesar 179.026.676.787 dibagi dengan 3.594.205.408 dengan hasil 0,04983832 pada tahun 2019 yakni 534.440.428.097 dibagi dengan 4.654.958.958.883 dengan hasil 0,113728100 pada tahun 2020 yakni 110.948.948.290 dibagi dengan 5.259.155.155.031 dengan hasil 0,0211032210. PT Indonesia Tbk dengan besaran yang belum mencapai besaran yang cukup besar dengan hasil terbesar dan terbaik terjadi di tahun 2019. Ya, dan kami undur diri, mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.